Terima kasih Roh Kudus. Shalom umat Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Di pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan menikmati ibadah di pagi hari ini. Kita akan memuji dan menyenangkan Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu. Haleluya. Saya mengundang umat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau lakukan pujian bagi Allah kita. Kita mau sembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Oh,
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang haleluya. Dengan lembut kita katakan pujian ini. Mari kita menyanyi Hosana. Ku nyanyi Tuhan melingkupi kami pada saat ini. Biarlah kami menikmati kehadiran Tuhan di pagi hari ini. Kami menikmati sukacita-Mu Tuhan. Kami menikmati bait-Mu Tuhan. Kami menikmati kemurahan Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami ada di pagi hari ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Semua oleh karena kekuatan Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau puji Engkau Tuhan. Ya dalam bala-bala ya. Haleluya. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you.
sebagai doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Are here. You are here, healing every. I worship you. Hallelujah. We make it. He has to walk it. Love is given. Life is guided. My God, that is who you are. We make it. We make it. He has to walk it. Love is given. Life is guided. That is who you are. We make it. We make it. Love is given. That is who you Kami berikan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berikan pujian bagi nama-Mu. Haleluya. Di kolong langit ini Tuhan, tiada nama lain yang kami sembah. Hanyalah nama-Mu. Hanyalah nama Yesus. Hanyalah nama Yesus. Ya Rama Yase. Jesus. Engkau kutinggikan. Engkau kuagungkan. Haleluya. Haleluya. Kehadiran-Mu memulihkan kami Tuhan. Kehadiran-Mu memulihkan hidup kami. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Roh-Mu yang hidup turun atas hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi umat-Mu pada saat ini. Roh-Mu yang hidup bangkitkan umat Tuhan pada saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Kami balas kesetiaan Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan? Hanyalah pujian ini. Hanyalah hidup ini Tuhan. Hanyalah hati ini. Jiwa ini Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat. Haleluya.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera memenuhi umat-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu memulihkan kami di pagi hari ini. Kehadiran-Mu membawa pelepasan. Kehadiran-Mu membawa mujizat. Kehadiran-Mu Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Layakan kami di pagi hari ini Tuhan. Untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Untuk kami membawa setiap korban syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami menghargai kehadiran-Mu. Ajarlah kami menghargai kehadiran-Mu. Haleluya. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi umat Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi hati kami. Hadirat Tuhan memenuhi pikiran kami. Memenuhi batin, jiwa dan roh kami. Di pagi hari ini tidak ada yang terlewatkan. Kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami butuh Engkau. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi umat-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. 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 Shalom umat Tuhan. Shalom. Haleluya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari berdiri. Lambaikan tangan untuk Tuhan. Haleluya. Satu sukacita yang besar. Kita bertemu kembali dalam bait Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha. Siapa nama
kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Kita terus muliakan nama Tuhan. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Terus kita berglory bagi Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Di dalam namanya ada keselamatan kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami telah menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami umat Tuhan. Kami akan siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu jaminan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Ketika Tuhan berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
lakukan pujian ini sama-sama. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang, haleluya, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, dan semua jemaat yang ada di tempat ini, baik yang saat ini masih ada jemaat yang ada di rumah, sementara ikuti secara langsung ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa setelah kita memuji memuliakan Tuhan tadi. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu pujian kami kepada Tuhan. Walaupun pujian kami sedikit, tapi itu yang kami berikan kepada Tuhan. Kami bersyukur kami semua sampai hari ini masih hidup. Diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Kami merasakan dalam setiap kehidupan kami pribadi dan keluarga. Dan saat ini kami ada dalam ibadah bersama. Ibadah hari ini merupakan ibadah para neo normal, sekaligus sebagai sosialisasi untuk melakukan yaitu protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu mari Engkau siapkan setiap telinga kami, hati kami. Bahkan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman Tuhan akan memberi kami kekuatan selalu. Memberikan kami dorongan.
memberikan kami itu hidup lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Maka hamba-Mu beri hikmat kekuatan, pengurapan Roh Kudus. Amin. Senantiasa Tuhan berikan. Haleluya. Sehingga apa yang hamba sampaikan Haleluya. itu adalah firman bagi kami semua. Terima kasih, inilah doa kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, katakan Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita semua untuk kita sama-sama pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita semua datang ke gereja, memakai masker, cuci tangan, duduknya tidak seperti biasanya, beda dari yang lain. New normal adalah suatu kehidupan baru. Sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan. Kita dituntut untuk kita melakukan ini. Suatu cara atau pola hidup, yaitu cara ibadah yang didorong untuk kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita semua lihat bahwa kondisi sekarang ini, kondisi dunia, kondisi negara-negara di mana-mana. Ya. Yang adanya virus corona ini atau COVID-19, ya, orang takut terhadap virus ini, virus yang mematikan, COVID-19. Jadi orang lebih takut kepada COVID-19 daripada orang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dalam masa-masa karantina, di masa-masa ini masih banyak orang yang berbuat dosa. Orang, ya, sementara orang lain takut akan corona, tetapi baca ada orang yang berbuat dosa. Ya. Kita perhatikan di sini. Sebenarnya cara untuk mencegahnya. Supaya kita tidak takut akan yaitu jenis penyakit ini, kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Belajar takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak kita untuk kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Beberapa ayat firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayat 14. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan mulai dari hari ini, cara kita masuk ke gereja beda dengan cara biasanya. Ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, pola ibadah orang Israel itu tertib. Pola ibadah orang Israel pada waktu kemah sembahyang itu ada hadir di tengah mereka. Mereka diatur untuk bagaimana mereka cara beribadah kepada Allah. Dalam kemah sembahyang itu pintu masuk ada satu. Tidak ada pintu lain. Hari ini kita diperhadapkan dengan masuk satu pintu. Ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Kita masuk satu pintu. Agar supaya mudah dikontrol. Mudah diawasi. Dan kita perhatikan, jadi hari ini kita masuk cuci tangan. Masuk dari satu pintu. Di depannya ada kotak derma. Dan sekaligus saudara masuk ke dalam ruang gereja dan saudara duduk sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Ini untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan bersama-sama. Kita ingin supaya beribadah dengan penuh sukacita, beribadah dengan tubuh yang sehat, memuji dan memuliakan Tuhan.
Oleh sebab itu, kita perhatikan ketika kita masuk kita cuci tangan. Ya. Kalau dalam kemah sembahyang ketika orang masuk satu pintu pertama depan pertama itu ada korban. Ya, ada persembahan yang dibuat. Setelah itu masuk ke dalam sebelum mereka beribadah mereka cuci tangan. Kolam pembasuhan namanya. Cuci tangan. Setelah cuci tangan baru mereka masuk dalam ruang yaitu suci. Di mana mereka beribadah. Mendengar firman, berdoa dan memuji. Tidak beda toh, ya, beda-beda tipis. Ya, kita lihat ini tidak beda. Jadi itu mengajar bangsa Israel untuk tertib, untuk mereka beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini, suatu firman Tuhan hari ini, di mana-mana orang takut. Karena virus ini, virus yang mematikan ini, tetapi banyak orang yang juga tidak takut akan Tuhan. Ya, mereka takut kepada virus yang mematikan, tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa lebih baik kita takut kepada orang yang membunuh tubuh, jiwa, dan roh, daripada orang membunuh, yaitu tubuh. Suatu firman Tuhan pada pagi hari ini takut akan Tuhan adalah kunci. Ya. Yaitu kehidupan atau kebahagiaan saudara dan saya bagi orang percaya. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu saudara tidak mudah untuk lemah. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak mudah jatuh. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak mudah tergoda. Tapi dia memiliki kekuatan. Karena dia takut akan Tuhan. Bagaimana sebenarnya takut akan Tuhan? Ya, itu yang kita bahas di pagi hari ini. Bagaimana orang takut akan Tuhan? Kita melihat di sini bahwa firman Tuhan selalu menganjurkan kepada Tuhan, kepada kita. Tadi saya katakan bahwa ada orang di hari-hari ini dalam masa karantina, tetapi mereka tidak rasa takut akan Tuhan, tapi mereka tidak juga, mereka takut juga, ya takut kepada corona, ya. Tetapi kita perhatikan bagi saudara dan saya hari ini, kita lebih baik takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah, yaitu kunci, jaminan keselamatan saudara dan saya. Ya. Terutama hidup kita, Tuhan minta supaya hidup kita yang suci di hadapan Tuhan. Hidup kita suci di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kita Muslim, kalau masuk masjid, mereka cuci tangan, cuci telinga, mulut dan lain, kaki dan lain sebagainya. Itu satu proses ibadah, ada kedisiplinan dalam mereka, kehidupan mereka. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu bahwa virus corona itu datang, semua orang tahu kapan pernah datang, tetapi virus corona ini kapan berakhirnya tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun tahu hari ini. Itu yang ditekankan, itu yang sebab itu kenapa sampai kita hari ini kita mendisiplinkan diri untuk menjaga ya, kehidupan kita ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi hidup dalam kekudusan. Artinya hidup dalam takut akan Tuhan. Itu intinya di situ. Ya. Hidup akan takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka tidak mudah untuk hal negatif itu bisa datang menimpa hidup saudara dan saya. Hal yang berikut adalah kita harus beribadah pada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Beberapa bulan lamanya kita sudah tidak beribadah beribadah kepada Tuhan seperti biasa hari ini. Ya. Tapi masing-masing mengkarantinakan diri, beribadah di rumah. Bahkan hari ini juga masih ada jemaat yang masih beribadah di rumah dan mendengarkan ya, firman Tuhan lewat siaran langsung hari ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi
tadi saya katakan bahwa beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang takut Tuhan, tapi tidak beribadah kepada Tuhan. Ya. Mereka takut Tuhan, tetapi tidak beribadah kepada Tuhan. Sebaliknya, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Penting sekali Bapak Ibu sekalian. Takut akan Tuhan adalah kunci segala-galanya. Dalam Mazmur pasal 2 ayat 11. Ya. Tuhan anjurkan kepada kita, kalau kita beribadah kepada Tuhan harus dengan takut dan gentar. Ya. Kita beribadah kepada Tuhan harus takut dan gentar. Bukan hanya sekedar beribadah. Tetapi dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dan 9 di sana katakan orang beribadah itu beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar masuk beribadah. Tetapi mereka harus beribadah. Karena sebab itu Tuhan menentang orang Israel. Ya, kamu datang beribadah kepadaku hanya dengan bibir saja, memuji tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan mau supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan mau supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang takut akan Allah. Matius pasal 7 ayat 21 dan seterusnya. Tuhan ingin supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak, ibadah kita tidak diterima. Ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan hati dan hati yang memuliakan Tuhan. Hati harus menyatu supaya dengan hati kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di sini orang yang beribadah pada Tuhan selalu diikuti dengan rasa takut pada Tuhan. Ya. Jadi orang beribadah kepada Tuhan harus diikuti dengan rasa takut akan Tuhan. Ini. Jadi bukan hanya karena takut corona baru kita datang, tidak. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita takut kepada Sang Pencipta kita, Tuhan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam Yesaya pasal 24 ayat 14, Tuhan menantang bangsa Israel kepada bangsa Israel untuk mereka tidak menyembah kepada berhala. Mereka tidak menyembah kepada apa yang diterapkan oleh nenek moyang mereka. Ya. Yesaya mau supaya bangsa Israel harus duduk dan beribadah kepada Allah. Ya. Duduk dan beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada percaya berhala. Percaya bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 dan 13, firman Tuhan ingatkan sana bahwa ini adalah ibadah yang menghadirkan murka Allah. Ibadah kita harus menghadirkan yaitu sukacita. Menghadirkan yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Allah. Jadi kita melihat di sini inilah ibadah yang menghadirkan kekejian dalam ibadah Ulangan pasal 18 ayat 9 dan 13. Ibadah kita adalah kita menjadi orang Kristen untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita beribadah kita hanya kepada Yesus. Ya, hanya kepada Allah kita. Saya ikuti satu khotbah daripada pendeta, ya seorang pendeta yang Tuhan pakai dalam Facebook. Ya, dia katakan bahwa banyak orang ya mencari jalan sendiri, mencari jalan keselamatan sendiri. Ya, banyak orang mengatasi hidupnya dengan kekuatan sendiri. Mereka cari jalan mencegah, ya kehidupan mereka sendiri. Ya, tetapi padahal firman Tuhan tawarkan jalan keselamatan. Tuhan tawarkan jalan hidup kekal. Tuhan tawarkan surga, tetapi mereka tidak mau menerima tawaran Tuhan. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini. Jadi bagi saudara dan saya tidak ada tawaran yang lain. Tawaran kita adalah yaitu kita hanya mau beribadah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bapak Ibu sekalian, hal berikut adalah yaitu kita hidup dalam beribadah, yaitu hidup beribadah kepada Tuhan dengan tetap berdoa. Tidak pernah ya orang beribadah kepada Tuhan itu tanpa doa. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena doa adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari setiap orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita perhatikan di sini, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah yaitu sesuatu yang mengatasi semua persoalan hidup kita. Ya. Doa adalah sesuatu yang dapat mengatasi semua persoalan hidup kita. Kita perhatikan dalam Lukas pasal 2 ayat 37. Ya. Usia tidak jadi kehalangan untuk berpuasa dan berdoa. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini firman Tuhan ingatkan kepada kita, baik orang yang besar, orang yang sudah tua, lanjut usia, walaupun hari ini, kemarin saya katakan di kantor bupati, bahwa kami klasis istimewa GPDP, ya, kami tetap ibadah seperti biasa, yaitu lewat live streaming. Kami tetap beribadah seperti itu, dan tetap ada usia tua, usia lanjut tetap beribadah. Dan saya coba tanya kepada Bapak Bupati, apakah dengan membukanya new normal, yaitu pelabuhan dengan kapal laut, apakah menjamin bahwa yaitu virus corona ini bebas dari keimanan? Beliau katakan, itu saya terus masih menunggu informasi dari provinsi. Ya saat ini belum dibuka itu. Belum dibuka. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita tetap ibadah seperti ini, tetap disiplin. Ya, kita tidak tahu. Tadi saya katakan bahwa ya pada awal virus ini datang semua orang tahu tanggal berapa mulainya, tanggal berapa banyak orang mati sudah tahu. Tetapi kapan berakhirnya virus ini tidak ada yang tahu. Dan belum ada vaksinnya sampai hari ini. Belum ada. Sebab itu kedisiplinan kita untuk memakai masker. Memakai masker harus tetap ada. Itu yang ditekankan. Itu yang dianjurkan oleh pemerintah hari ini disosialisasikan. Tetap harus memakai masker. Jadi suatu budaya, jadi suatu kebiasaan baru. Ya. Saya dengar itu baru nama dia menjelaskan new normal itu apa. Jadi suatu pola hidup baru, suatu pola cara baru. Jadi yang tidak biasanya tetapi didorong untuk harus biasa. Harus terbiasa. Ya iya, terbiasa. Ada yang pakai masker katanya sesak napas dan lain sebagainya. Tetapi setelah pakai nanti akhirnya biasa juga. Ya, biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini virus ini belum berakhir. Hari ini. Fak-fak saya mendengar laporan Bupati Fak-fak, dia meningkat jadi 5 orang. Ya. Bagaimana masih dalam taraf normal. Tetapi normal ini kita harus waspada. Ya. Harus waspada. Sebab itu dianjurkan untuk tetap siaga. Dianjurkan. Nah kita lihat di sini. Jadi kita beribadah kepada Tuhan, kita tetap berpegang pada instruksi yang disampaikan oleh pemerintah setempat untuk tetap kita jalankan. Boleh beribadah tetapi yaitu protokol kesehatan tetap tidak bisa menawar lagi. Ya. Seperti itu yang diingatkan. Jadi kita tetap berdoa karena doa adalah sesuatu yang mengubah segala hal dalam kita menghadapi masalah-masalah dan persoalan hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang takut akan Tuhan itu selalu memiliki ya kehidupan doa setiap saat. Di hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, semua orang berdoa supaya virus ini segera berakhir. Ya,
Tapi tadi saya katakan, hanya dengan doa segala sesuatu bisa berubah. Ini hanya dengan doa. Tadi saya katakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan virus ini akan berakhir. Tidak ada. Tidak ada. Sebab itu hanya doa saja yang bisa mengubah segala hal. Ya. Satu orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, kita tetap di dalam doa. Sehingga virus ini tidak terus berlangsung. Tetapi karena doa orang benar besar kuasanya. Saya percaya ya hal ini tidak tinggal terus begini. Tetapi Tuhan akan mengubah situasi ini. Berubah menjadi situasi yang nyaman. Ya. Bapak Ibu sekalian, begitu juga kita perhatikan di sini. Bagaimana sebenarnya akan takut akan Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu selalu memiliki sifat yang jujur. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 2 katakan bahwa jujur itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Kita tidak mau tipu-tipu. Kita selalu hidup dalam kejujuran. Orang yang hidup dalam kejujuran adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Sebab itu orang bisa ya bicara yang jujur, bicara yang benar. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar untuk hidup jujur. Sifat kejujuran harus ada pada orang yang beribadah kepada Tuhan. Sifat kejujuran harus ada pada orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang yang takut Tuhan itu selalu melakukan firman Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan selalu melakukan firman Tuhan. Ada orang yang takut akan Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Ada orang juga yang melakukan firman Tuhan tetapi tidak takut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kalau sudah ada saya sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, maka cirinya adalah yaitu melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu kosong. Percaya tanpa perbuatan itu kosong. Ya. Beriman tapi tanpa perbuatan itu nol. Sebab itu Tuhan mau supaya kita percaya. Kita takut Tuhan, tetapi mau melakukan firman Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Karena iman percaya kita tanpa ya, perbuatan itu adalah kosong. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Ya. Firman Tuhan ingatkan kepada kita jika kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Apa? Ya. Mendengarkan firman Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan? Tidak ada penyakit manapun, termasuk COVID-19, menimpa hidup saudara dan saya kalau takut akan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan katakan. Mungkin semua orang bisa protes. Dia takut Tuhan, dia tetap kena ini juga. Tapi Alkitab bicara begitu. Ini firman Tuhan, ayat seperti ini ada firman Tuhan yang betul-betul kepada orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya. Firman Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mendengar firman Allah, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak ada penyakit manapun yang menimpa kita. Termasuk COVID-19. Ya. Saudara, kita perhatikan di sini. Jadi penyakit apapun tidak akan menimpa hidup kita ketika kita takut akan Tuhan. Ya. Dan beribadah kepada Tuhan. Hidup di dalam doa. Ya. Melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan penyakit manapun tidak akan menimpamu. Itu perkataan Tuhan ketika bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Ya. Mereka mengalami kesulitan dalam perjalanan. Lantas mereka ingin untuk berbalik ke Mesir. Lantas Tuhan tantang itu kepada mereka. Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Bukan Musa tetapi aku yang memimpin kamu. Suatu aku memberikan jaminan hidupmu dalam perjalanan. Aku menjaga dan melindungimu. Mulai dari soal kesehatan sampai makan minum.
Tuhan menjaminnya. Ya. Dan itu janji Tuhan, itu yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi takut Tuhan itu memberikan kita panjang umur. Takut Tuhan itu memberikan. Amsal katakan takut Tuhan itu membuat seseorang panjang umur. Walaupun itu virus corona. Tapi kalau Tuhan belum izinkan untuk kita mati. Tuhan belum izinkan untuk kita kena virus itu. Maka Tuhan tetap janji untuk memberikan jaminan panjang umur. Sesuai dengan Mazmur pasal 10 ayat yang ke-27. Tuhan akan mempertahankan umur kita, hidup kita. Sesuai dengan ukuran Tuhan. Yaitu berapa tahun? 80 sampai 70 sampai 80. Kalau 80 ke atas, 90 itu sudah tersiksa. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menjaga kita. Artinya Tuhan pertahankan umur hidup kita sampai pada apa yang firman Tuhan tentukan. Ya. Jadi Bapak walaupun ada bonusnya, tapi bonus itu tidak terlalu memberikan jaminan untuk kita bahagia. Ya, karena sudah terlalu tua. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jadi kita perhatikan di sini, firman Tuhan ingatkan kepada kita, beribadah kepada Tuhan itu, yaitu takut Tuhan itu memperpanjang usia hidup kita. Hari ini kita semua ada karena Tuhan. Ya, karena kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, hari ini kita masih hidup. Hari ini kita semua masih panjang umur. Itu karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, takut Tuhan itu seseorang harus berbalik kepada Tuhan. Orang takut Tuhan tetapi orang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ada orang yang takut Tuhan tetapi suruh berubah tidak mau. Ada orang yang takut Tuhan tetapi suruh bertobat tidak mau. Ya. Tetapi takut Tuhan itu harus berbalik pada Tuhan. Bertobat datang kepada Tuhan. Tuhan mau. Kita harus berubah dan berbalik datang kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ingatkan kepada kita, orang takut akan Tuhan adalah kunci kebahagiaan. Bahagia, saya percaya hidup bahagia adalah kebutuhan semua orang. Hidup bahagia adalah kebutuhan orang percaya. Bahkan orang tidak percaya pun, orang ingin supaya bahagia. Ya. Orang ingin supaya bahagia. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi semua orang mau bahagia. Sebab itu bahagia itu harus bagaimana kita bisa bahagia? Bagaimana kita bisa hidup bahagia? Salah satunya kita takut akan Tuhan. Salah satunya kita takut akan Tuhan. Kita melihat dan ada 4 hal. Untuk kita melihat seseorang disebut bahwa dia masuk dalam kategori bahagia. Hal yang pertama adalah yaitu kebutuhan hidup seseorang itu terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan hidup seseorang terpenuhi. Bagaimana kebutuhan hidup kita terpenuhi? Bapak Ibu, dalam kitab Ulangan, Keluaran pasal 23, 25, terutama adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah salah satu cara untuk kebutuhan hidup kita terpenuhi. Kebutuhan hidup kita terpenuhi. Roti dan air diberkati oleh Tuhan. Termasuk yaitu penyakit dilalukan. Termasuk virus corona. Beribadah kepada Tuhan. Dengan takut dan sungguh-sungguh. Maka Tuhan berjanji. Tuhan akan mengatasi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian. Semua kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan itu bukan sekadar makan dan minum. Sekali lagi saya mau katakan. Kebutuhan yang terpenuhi
bukan sekedar makan, minum. Ada uang, ya, atau ada beras di rumah, ya. Ada makan, bukan. Tetapi kebutuhan kita terpenuhi itu. Atau bagaimana seperti Yohanes pasal 10 ayat 10. Hidup kita ya hidup dalam berkelimpahan, bukan sekedar makan atau minum, ada ikan, ada beras. Bukan. Ya. Tetapi kebutuhan hidup kita terpenuhi. Yaitu dan saya bisa katakan kemakmuran rohani dan jasmani terpenuhi. Beribadah kepada Tuhan. Maka itu adalah cara untuk yaitu kehidupan jasmani sudah terpenuhi, kehidupan rohani sudah pun terpenuhi. Ya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, sebab itu roti dan air diberkati dan penyakit akan dilalukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemakmuran dan kemakmuran rohani dan kemakmuran jasmani terpenuhi. Ada orang yang secara jasmani dia terpenuhi, tetapi rohani tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia tidak beribadah kepada Allah. Rohaninya tidak terpenuhi. Ya. Rohaninya tidak terpenuhi. Jasmani dia terpenuhi. Ada makan, ada uang dan lain sebagainya. Tetapi rohani tidak terpenuhi. Bagi orang percaya, ya, pemulihan. Hidup kita dipulihkan. Kehidupan ekonomi kita dipulihkan. Kehidupan rohani kita dipulihkan. Itulah kehidupan yang disebut berkelimpahan. Ya, apa artinya kita punya uang? Apa artinya kita punya beras? Apa artinya kita punya segala? Tetapi kita tidak ya menikmati apa itu sehat. Kita tidak menikmati apa itu yaitu apa nih keamanan. Kita menikmati apa itu apa nih kesejahteraan ini. Sebab itu saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yaitu kemakmuran rohani dan jasmani sudah akan terpenuhi. Ketika kita jalankan ini dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 6. Ada janji firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa dia akan memberikan kesehatan. Ya. Ini. Perhatikan. Ini adalah janji pemulihan. Janji kelimpahan, kesehatan. Yang kedua, kesembuhan. Yang ketiga, kesejahteraan. Yang keempat, keamanan. Ini, Tuhan berikan itu. Jadi ini yang disebut, yaitu kehidupan yang berkelimpahan. Lengkap. Bukan hanya jasmani saja yang terpenuhi. Tapi kehidupan menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Rohani dan jasmani terpenuhi dalam hidup kita. Ada orang yang punya banyak uang. Tetapi dia hidup sakit-sakitan. Dia tidak bisa makan enak. Tapi uang banyak untuk beli makan enak. Tapi dia tidak bisa nikmatinya. Dan ini artinya kehidupan ya rohaninya tidak terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, tetapi kita perhatikan di sini. Jadi firman Tuhan katakan, inilah yang disebut kehidupan yang berkelimpahan. Di kondisi hari-hari ini, hidup kita terus Tuhan ya pulihkan hidup kita, memberikan kita kesehatan. Saudara, Tuhan berikan kita kesehatan. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa kita sendiri harus menjaga. Kita sendiri harus menjaga. Saudara baca, ada peraturan, ada ketentuan ada di depan. Perhatikan, saya bicara hari ini bicara tentang yaitu protokol kesehatan. Karena ini adalah ibadah inti, yaitu sosialisasi. Ada di depan, sudah perhatikan. Telur ayam harus direbus yang matang. Daging harus dimasak yang matang. Cuci tangan yang bersih. Dan lain sebagainya. Jadi kita melihat di sini ketentuan-ketentuan ini. Tetapi kalau Tuhan berikan kita kesehatan, tapi kalau kita sendiri tidak mau, maka janji Tuhan itu tidak akan terwujud. Tuhan mau kasih kita kesehatan, tetapi kita masukkan tubuh kita dengan rokok. Tuhan mau berikan kita kesehatan, tapi kita masukkan tubuh kita dengan pinang. Tuhan memberikan kita kesehatan, tapi kita masukkan tubuh kita dengan sopi dan lain sebagainya. Tentu hidup kita, tubuh kita tidak akan sehat.
Sebab itu kenapa hari ini pemerintah anjurkan supaya harus mentaati protokol kesehatan hari ini. Kita melakukan itu demi untuk kesehatan. Tuhan memberikan kita jalan, Tuhan berjanji, tapi kita sendiri harus melakukannya. Tadi saya katakan, iman tanpa perbuatan mati. Ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Sebab itu kita melihat di sini. Jadi firman Tuhan di sini bahwa hidup sehat itu terpenuhi. Ya. Hidup sehat itu terpenuhi. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sehat. Kalau sudah sakit tidak mungkin datang beribadah kepada Tuhan. Sebab itu kita sehat supaya kita bisa beribadah. Nah, pemerintah tidak mau ya masyarakat atau rakyatnya itu sakit. Ya, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Ketentuan yang diberikan ini bukan menekan umat Tuhan, rakyat untuk tidak beribadah. Tapi demi keselamatan daripada rakyat, Tuhan pemerintah anjurkan itu. Jadi kita melihat di sini artinya hidup kita teratur. Ya. Kita melihat keamanan. Ya. Keamanan. Bagaimana hidup bahagia kalau hidup kita selalu ada dalam masalah dan persoalan terus. Jadi hidup kita ini kita ingin aman. Hari ini kita mau supaya beribadah aman. Kita mau beribadah kepada Tuhan tanpa ada gangguan. Ya. Sebab kalau ada gangguan tentunya kita tidak beribadah kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, seringkali masalah. Selama berapa bulan kita tidak beribadah seperti biasanya hari ini. Karena apa? Kita diteror oleh yaitu virus corona. Tetapi hari ini kita didorong untuk lawan virus corona. Untuk tetap kita maju beribadah kepada Tuhan. Dengan berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya. Dan setelah kita ibadah ini berjalan sampai 1 bulan. Setelah kita berjalan sampai 1 bulan akan ditinjau kembali. Sekali lagi berjalan sampai 1 bulan ditinjau kembali. Ditinjau kembali. Dilaporkan kembali. Apakah ada hal-hal yang terjadi dalam persekutuan ibadah di masjid atau di gereja, itu akan ditinjau kembali. Pemerintah setempat mereka tidak mau seperti terjadi di Jawa Barat ataukah di mana itu di Jawa, ya di sekitar Jawa Barat. Hari ini dilepaskan untuk beribadah. Masih lepas untuk awal mereka beribadah. Baru awal dilepas 900 orang kena virus. Positif langsung. Kenapa? Karena tidak menjaga seperti ini. Satu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dianjurkan untuk boleh beribadah tetapi memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Kita ingin supaya hidup aman. Ya. Dan kita sendiri harus menjaga itu. Hal yang kita lihat yang perlu perhatikan adalah kita hidup dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu memberikan solusi. Dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Ya. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kita tenang. Firman Tuhan memberikan kita ketenteraman. Bapak Ibu sekalian, dalam Mazmur pasal 34 ayat 8, Tuhan bilang dia melindungi kita. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak mau belajar untuk melindungi diri, maka jangan persalahkan Tuhan. Dan kita sendiri harus belajar untuk melindungi diri. Firman Tuhan katakan, Tuhan melindungi setiap orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan melindungi orang yang benar. Tetapi caranya adalah
Yaitu apa yang kita sementara lakukan hari ini. Dalam Yesaya, firman Tuhan katakan orang percaya itu hidup dalam firman Allah. Orang percaya itu hidup dalam janji. Ya, ada janji ketentraman, ada janji kebahagiaan. Hidup ini selalu ada persoalan. Ada masalah-masalah yang selalu datang dalam hidup kita. Tapi ingat, orang takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ada janji pemulihan. Ya, di dalam Nabi Yeremia pasal yang ke-29, Tuhan memberikan kita janji pemulihan. Janji masa depan yang baik. Ya. Janji masa depan yang baik buat kita semua. Ya. Namun masa depan itu kita tidak bisa raih. Apabila kita sendiri tidak hidup di dalam, yaitu takut akan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hal yang berikut yang terakhir adalah, saya ingatkan kepada kita semua, anak cucu diberkati. Ya. Anak cucu diberkati Tuhan. Saudara akan baca bagaimana cara anak cucu diberkati oleh Tuhan. Dalam Mazmur 112. Saudara baca pasal itu, bagaimana anak cucu diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara akan membaca Mazmur 37 ayat 23 dan 26. Kebahagiaan orang yang takut Tuhan itu melihat anak cucunya diberkati. Itu suatu kebahagiaan. Hari ini mungkin kita belum sampai pada yaitu soal itu. Mungkin kita secara hidup ini hidup pas-pasan. Tapi lebih bahagia lagi ketika kita melihat masa depan anak cucu kita itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kebahagiaan orang yang takut Tuhan itu melihat anak cucu diberkati. Ya. Melihat anak cucu diberkati. Saya percaya kita semua mau belajar mulai dari hari ini untuk tetap yaitu takut akan Tuhan. Sebab itu adalah kunci kebahagiaan hari ini sampai hari yang akan datang, masa depan. Itu dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dan ayat 13. Karena ibadah itu, ya, ibadah pada Tuhan ada janji Tuhan. Kemakmuran jasmani dan rohani kita akan raihnya dalam kehidupan kita. Ketika kita mau belajar untuk takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pemulihan itu akan terus terjadi. Termasuk Bapak Ibu sekalian, virus corona Tuhan akan pulihkan. Ingat, yaitu di dalam Keluaran pasal yaitu 14 tadi, 15 ayat 26 tadi. Ya, Tuhan akan lakukan itu. Ya. Ini, Tuhan akan lakukan itu. Tuhan akan pulihkan itu. Manusia tidak bisa pulihkan dengan apapun. Hari ini saya sudah berapa kali diundang pemerintah untuk ikuti sosialisasi ini. Belum ada orang yang memastikan bahwa virus ini akan berakhir. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Sebab itu kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Di akhir firman Tuhan ini. Saya mengingatkan kepada kita semua. Mari kita tetap pegang teguh anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Terutama anjuran oleh firman Tuhan. Ya. Anjuran oleh firman Tuhan. Sudah tahu bahwa firman Tuhan menganjurkan kepada kita dalam awal khutbah saya pada kondisi virus hari ini, bahwa kita dituntut oleh Tuhan supaya kita ada di dalam rumah ya sampai masalah ini akan berlalu dan kita dan setelah Tuhan menangani masalah ini sampai akhir. Artinya hanya Tuhan yang bisa mengakhiri virus ini. Sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa mengakhiri virus ini dengan cara apabila kita semua mau mendisiplinkan diri dengan ketentuan yang ada ini. Artinya ada kerjasama. Ya, ada kerjasama. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada siang hari ini saya tidak akan perpanjangkan, tetapi saya menganjurkan
Mari di hari-hari ini kita diajar dengan virus ini untuk kita belajar takut akan Tuhan. Amin. Kita belajar untuk takut akan Tuhan. Maka di dalam segala hal, di dalam Tuhan ada jaminan. Dalam segala hal, di dalam Tuhan, jaminan jasmani dan rohani semua terpenuhi. Kesehatan saudara terima, kesembuhan saudara terima, keamanan saudara terima, kesejahteraan saudara terima. Yeremia pasal 33 ayat 6 tadi. Mari, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya harap firman Tuhan pada pagi hari ini sekaligus sebagai awal atau pra-new normal baru untuk kita bisa tetap ikuti apa yang ada yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kita tetap terus beribadah kepada Tuhan dengan cara itu sehingga kita punya kesempatan untuk selalu bersekutu kepada Tuhan. Saya jemput jemaat semua berdiri. Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti takut akan Tuhan adalah jalan untuk menangkis semua masalah dan persoalan. Engkau dengan saya, kita tidak bisa mengalahkan semua persoalan kita dengan kekuatan hikmat manusia. Selain kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan jasmani dan rohani kita. Kemakmuran jasmani terpenuhi, kemakmuran rohani terpenuhi. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, boleh datang, penyakit apapun boleh datang, tapi itu tidak membuat kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kita lebih takut kepada Tuhan daripada corona. Kita lawan, kita usir, kita tolak dalam kuasa nama Yesus. Sampai
Bapak Ibu, kita menjadikan Tuhan sebagai perisai hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai tameng hidup kita. Haleluya. Dengan kita takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Ketika kita jadikan Tuhan sebagai perisai hidup kita, maka segala persoalan yang kita hadapi, Dia selalu ada dan turun campur tangan. Roh yang tidak pernah terbatas, kuasa yang tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih buat firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan memberikan kita roh takut akan Tuhan. Jesus. Roh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Roh untuk kita melakukan firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Baik Bapak Ibu semua yang ada di sini, baik Bapak Ibu yang masih ada di rumah, yang masih mengikuti Glory. firman Tuhan lewat siaran langsung hari ini, biarlah lewat firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan untuk lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Walaupun virus corona datang, tetapi cinta kita kepada Tuhan, rasa takut kita kepada Tuhan, cinta kita untuk beribadah kepada Tuhan tidak melemah. Tapi biarlah lewat firman Tuhan memberikan kita semangat untuk kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Mari kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita sama-sama dengar di pagi hari ini. Bapa, kembali pagi dan menjelang siang ini, kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Engkau mengajar kami untuk kami belajar untuk lebih roh takut akan Tuhan. Karena perisai hidup kami, paman hidup kami adalah takut akan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menghalau semua masalah dan persoalan yang kami hadapi hari ini. Hanya Tuhan saja yang tahu kapan virus ini akan berakhir. Tapi kami bersyukur, kami bangga punya Allah. Amin. Karena Engkau berjanji untuk mengirim kesehatan, mengirim kesembuhan, mengirim keamanan, mengirim perlindungan, mengirim kesejahteraan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami mendisiplinkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara yang dianjurkan oleh pemerintah, bahkan oleh firman Tuhan, supaya kami tetap terus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Meteraikan firman Tuhan dalam setiap hati kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, baik ya Bapak Ibu yang mungkin saat ini mendengarkan firman Tuhan di luar Kabupaten Kaimana. Tuhan memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan. Engkau menjanjikan masa depan kami yang cerah. Amin. Engkau menjanjikan masa depan kami yang penuh dan makmur, baik jasmani dan rohani. Terima kasih. Engkau menjanjikan kesehatan dan kesembuhan bagi kami. Terima kasih, memberkati umat-Mu. Inilah doa kami, pada akhirnya meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, sehingga firman Allah ini memberikan kami kekuatan untuk kami terus datang kepada Tuhan. Terima kasih banyak, memberkati umat yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akan segera mengakhiri ibadah atau pra neo normal hari ini. Sekaligus ibadah sebagai sosialisasi. Ya, protokol kesehatan. Sehingga hari ini awal untuk kita terus setiap minggu datang. Untuk beribadah, kita pucara ibadah model begini masuk. Ya. Jadi tetap datang melengkapi masker segala sesuatu. Ya. Saya agak lepas karena saya bicara tertutup mulut, jadi saya lepas. Ya. Jadi tapi Bapak dan Ibu tetap pakai masker. Terus tetap jaga jarak, kesehatan. Kita sendiri menjaga kesehatan dengan baik. Dan Tuhan juga akan turut menjaga keselamatan saudara dan saya. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat Roh Kudus. Engkau telah bersama-sama dengan ibadah. Amin. Para neo normal hari ini. Sekaligus mensosialisasikan protokol kesehatan untuk tetap kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami. Amin. Untuk menghadapi kondisi hari ini. Memberkati pemerintah daerah kami. Haleluya.
yang terus memberikan perhatian penuh untuk masalah ini. Dia ingin supaya masyarakatnya tidak mengalami masalah dan kesulitan. Tapi lebih dari itu kami punya Allah yang hidup. Amin. Allah berkuasa untuk menjaga dan melindungi kami. Haleluya. Untuk tetap kami terus takut akan Allah dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Maka tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan umatmu semua. Terima kasih banyak Bapa buat kekuatan firman bagi kami semua hari ini. Terima kasih Yesus. Memberkati umat yang sudah Amin. sebagian hadir hari ini. Memberkati umat yang masih ada di rumah, Haleluya. yang ikut ibadah secara langsung hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Haleluya Yesus. Terima kasih seluruh aktivitas umat Tuhan sepanjang minggu. Hamba berdoa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima Untuk kasih. memenuhi kebutuhan keluarga mereka, anak-anak mereka. Anak-anak sekolah yang akan kembali masuk sekolah dengan waktu yang sudah ditentukan beberapa jam. Tuhan juga tolong Amin. supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, Haleluya. mengikuti ketentuan dan protokol kesehatan yang telah diturunkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa memberkati umat Tuhan yang memberikan persembahan. Tuhan berkati. Mengembalikan milik Tuhan, Tuhan memberkati. Dengan korban-korban ini, umat Tuhan merasa bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah tetap terus menjaga dan memelihara hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Tuhan memberkati umat yang hadir, memberkati yang ada di rumah. Tuhan memberkati tim para pelayan altar yang ada, yang telah melayani dari awal ibadah ini sampai akhir ibadah ini. Tuhan memberkati semuanya. Dan ibadah yang akan datang kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak kita semua angkat tangan dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau. Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.